buat yang udah join dari tadi. Selamat datang di sesi Light Batch 63. Nah, untuk teman-teman nih yang baru pertama kali join ya di Light Batch ini, Light Batch adalah salah satu event dari Niaga Hoster yang berkonsep semi formal di Zoom yang membahas topik-topik seputar bisnis, UMKM, dan pastinya IT gitu. Nah, untuk Light Batch 63 malam ini, nanti kita bakal ngebahas tentang gimana sih belajar dasar pemrograman Golang gitu ya. Udah ada Mas Fahrul Rida atau Mas Edo selaku Tech Lead Senior Software Engineer Neuroscience and BCI Enthusiast. Halo Mas Edo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Tias. Oke, Mas Edo, ini mungkin biar kita nggak nunggu lebih lama lagi, Mas Edo, apakah udah siap untuk sharing screen-nya? Oh, boleh. Saya coba share screen ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tias. Selamat malam semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Fahrul Ridho. Biasanya dipanggilnya Edo ya. Nah, saat ini saya bekerja di instansi pemerintahan sebenarnya di dunia kesehatan. Terus kemudian di sini saya penggemar terkait neuroscience dan brain computer interface. Kebetulan memang penelitian saya saat ini terkait dengan neuroscience ya, tesis saya. Keseharian ya sebagai tech lead lah di instansi pemerintahan di dunia kesehatan lah pokoknya, di suatu kementerian sih sebenarnya gitu. Membawahi beberapa engineer gitu kan, untuk biasa ini untuk ngurusin senasional sih urusannya gitu ya, di kementerian gitu. Nah, day to day memang kita lakukan development sistem dan sebagainya itu menggunakan Golang juga di kementerian tersebut gitu ya. Jadi ini saya coba sharing, kebetulan dapat kesempatan dari Niaga Hoster untuk melakukan sharing terkait dengan dasar pemrograman Golang. Oke, ini kalau mau lihat LinkedIn saya ada juga di sini linknya. Eh, oke, saya lanjut aja ya. Baik, jadi kita pengen tahu dulu ya terkait sejarah singkat dari Golang itu. Ya, jadi pertama kali Golang itu didesain oleh Google ya pada tahun 2007. Kemudian bahasa pemrograman Golang ini dibangun dengan pemrograman bahasa C ya, dan diperkenalkan pertama kali ke publik pada tahun 2009. Nah, eh, Golang ini dia mulai populer ketika ada proyek terkait Docker ya pada tahun 2011. Nah, ini mulai populer gitu. Docker ini kan kontainer ya, kontainer eh, apa namanya eh, kontainer aplikasi biasanya untuk back end ya, back end development, kemudian web API semua bisa berjalan di situ. Nah, itu Docker itu ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Nah, kemudian versi pertama dari pemrograman Golang ini dirilis pada tahun 2012. Jadi resmi versi satunya 2012, dan saat ini sudah banyak dukungan dari provider cloud computing ya eh, terhadap bahasa pemrograman Golang ini gitu ya. Itu udah banyak, the big three itu AWS, kemudian ada Azure, kemudian ada Google Cloud ya, GCP, itu sudah sangat mendukung bahasa pemrograman Golang. Apalagi Google Cloud karena ya Google yang bikin ya, jadi memang sudah native-nya mereka gitu untuk support bahasa pemrograman Golang ini. Nah, kemudian saat ini populer ya digunakan pada implementasi web API atau web service atau biasa dikenal dengan RESTful API. Jadi saat ini memang implementasi banyak digunakan pada implementasi pembuatan RESTful API ya. Biasanya kalau bahasa lainnya tuh back end ya. Nah, ini back end developer biasa menggunakan bahasa pemrograman Golang ini untuk membangun web API ini. Kemudian, nah ini terkait kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, jadi kelebihannya itu memang bahasa pemrograman Golang ini ya elegan ya, simple dan mudah dipelajari gitu. Kemudian juga sudah support sama mekanisme concurrency.
kemudian sudah support juga get back collector. Jadi ini manajemen memorinya juga sudah otomatis ya. Kemudian salah satu pemrograman yang memang populer saat ini untuk Golang ini ya. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya itu ini menjadi kunci ya. Ini bahasa pemrograman yang dikompilasi gitu secara native. Jadi bisa berjalan di Linux, Windows, dan Mac. Tergantung nanti cara kompilasinya ya. Jadi untuk Linux itu ada cara kompilasinya sendiri, Windows ada kompilasinya sendiri, dan Mac ada cara kompilasinya sendiri gitu. Jadi benar-benar native berjalan gitu ya, executable di sistem operasi, tergantung sistem operasinya apa. Seperti itu. Nah, selain itu ada kekurangannya juga gitu. Nah, ini sebenarnya agak subjektif ya sebenarnya. Ini selama saya melakukan menggunakan Golang sebagai day to day proses development gitu ya. Nah, ini error handlingnya memang agak berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Contohnya kayak misalnya C#, kemudian Java, Swift. Nah, itu dia memang beda. Dia nggak ada sistem kayak try catch gitu. Jadi errornya itu balikan dari function biasanya gitu. Jadi harus kita handle errornya itu manual. Jadi kita cek kalau misalnya ada error baru kita return gitu. Nah, ini memang kalau menurut saya sih ini menjadi kekurangan ya. Mungkin ini agak subjektif, jadi mungkin developer lain atau yang lain mungkin ya ini tidak menjadi masalah gitu kan, seperti itu. Kemudian tidak sepenuhnya mendukung konsep OOP gitu. Jadi di Golang ini sebenarnya memang tidak ada inheritance ya kayak Java gitu, kayak C# gitu. Jadi memang konsepnya memang simple Golang ini. Ya, misalnya polimorfis itu juga tidak ada gitu ya. Nah, dulu awal-awal juga nggak ada generik Golang ini gitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini udah ada tahun 2020 kalau nggak salah ya. Golang ini ada generic gitu. Cuman kalau menurut saya sih agak dipaksakan itu genericnya gitu ya. Kemudian belum ada dukungan library untuk user interface. Makanya hingga saat ini setahu saya sih memang Golang ini diperuntukkan untuk membangun sistem di back end ya. Gitu. Jadi memang belum ada terkait user interface seperti itu. Beda dengan kayak misalnya Dart ya. Dart itu kan core bahasa pemrograman dari Flutter ya gitu. Nah, Flutter itu sudah ada user interface, akhirnya merambah ke mobile, kemudian sekarang juga sudah ke web juga gitu. Nah, seperti itu. Ini kekurangannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini menjadi satu kelebihan juga dari Golang. Jadi dia udah ada built-in library gitu ya. Jadi tidak perlu import dari external library untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi untuk konektivitas koneksi HTTP client dan server sudah ada itu di library net HTTP. Kemudian untuk konektivitas ke platform database SQL itu sudah ada juga. Walaupun abstraksi, tapi komunitas sudah sangat banyak mendukung abstraksi library ini gitu. Nah, dari website resminya Golang itu sudah ada rekomendasi library apa aja yang mendukung abstraksi library ini gitu. Kemudian ada encoding JSON. Nah, ini kalau udah membuat API pasti tidak lepas dari format JSON ya gitu. Karena biasanya ini format untuk pertukaran data gitu kan, respons dari API dan sebagainya. Serialisasi, deserialisasi data itu menggunakan library ini gitu ya. Jadi sudah built-in gitu. Kemudian ini juga sudah disupport HTML templates gitu. Jadi kalau misalnya memang mau membuat website menggunakan Golang itu sudah ada, dia sudah bisa templating HTML juga gitu ya. Kemudian ini yang penting sih sebenarnya I/O. Ini I/O ini ya memang wajib ada ya di setiap bahasa pemrograman
Karena ini memang fungsinya untuk kayak misalnya baca tulis file dan sebagainya. Ini sudah harus sebagai library yang fundamental ya, I/O ini seperti itu. Baik. Nah, ini kita lanjut ke bagaimana sih cara proses instalasinya gitu ya. Nah, jadi kalau proses instalasi ini sebenarnya sudah disediakan di web resminya gitu ya, di GoDev. Ini bisa di apa namanya diunduh instalasi compilernya. Jadi yang dibutuhkan Golangnya sebenarnya compilernya aja sebenarnya ya. Di sini tinggal pilih compilernya itu tergantung sistem operasi yang kita gunakan. Di sini ada Linux, dukungannya Windows, kemudian Mac gitu. Tinggal di-download, kemudian instalasi. Kemudian untuk ngecek apakah Golang yang kita install ini berhasil. Nah, kita jalankan di konsol terminal dengan perintah go version. Nanti kalau misalnya versinya sudah muncul, berarti sudah berhasil ya. Nah, kemudian kalau misalnya coding di Golang itu menggunakan editor apa sih gitu ya. Nah, ini ada 2 editor yang memang populer gitu ya. Nah, kalau Visual Studio Code pasti teman-teman di sini yang biasa coding itu mungkin sering pakai ya gitu. Ini gratis toolsnya, kemudian yang satu lagi JetBrains Golang ini berbayar ya, fitur apa namanya IDE-nya berbayar. Jadi bisa trial sih sebenarnya, trial 30 hari kok salah ya. Nah, ini untuk mencoba Golang gitu seperti itu. Yang pasti sih kalau yang berbayar ya pasti fiturnya lebih lengkap lah ya dibandingkan yang gratis gitu. Oke, ini boleh Q&A dulu atau gimana? Ada pertanyaan mungkin biar nggak bosan. Gimana teman-teman? Kayaknya lanjut dulu aja, Mas. Oke, baik. Ya. Nah, bagaimana memulai program dari Golang ini? Jadi sebenarnya simple ya Golang ini. Nah, di situ ada apa nama package ya, package, kemudian itu deklarasi package, kemudian kita juga di sini ada proses import ya. Nah, FMT ini sebenarnya package bawaan dari Golang sendiri gitu ya. Ini untuk melakukan print out output gitu ya. Seperti ini. Jadi ini ada function juga main. Ini mirip dengan bahasa C sebenarnya ya. Jadi memang Golang ini penyempurnaan dari bahasa C. Karena begini, mengapa dibangun bahasa pemrograman Golang? Karena saat ini kan kita sudah hidup di apa zaman yang server-server itu udah multi core gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana supaya dan network dan sudah terdistribusi juga, kemudian banyak yang berhubungan dengan networking gitu ya. Nah, makanya dibangunlah Golang ini gitu. Dengan core apa namanya bahasa pemrogramannya bahasa C gitu. Jadi mirip ya. Jadi mirip ininya kurang lebih sama. Ini function main. Nah, ini sebagai entry point-nya gitu. Kalau biasanya main dengan apa namanya C Sharp kemudian Java gitu ya. Pasti ada main juga gitu, ada entry point. Ini mirip-mirip juga seperti itu. Nah, bagaimana cara menjalankannya gitu ya? Setelah apa namanya coding di sini ada 7 baris line ini. Nah, ini tinggal kalau misalnya mau di-compile gitu ya, jadi binary, jadi go build kemudian nama filenya apa? Misalnya di sini helloworld.go, maka akan di-compile menjadi binary hello world. Nah, kemudian bisa dijalankan. Di sini kebetulan saya pakai Mac, jadi cara menjalankan seperti ini, hello world. Nah, ini outputnya akan keluar seperti itu. Atau misalnya kita masih dalam proses development gitu ya. Kalau masih dalam proses development, kalau compile-compile kan mungkin ribet ya gitu kan. Jadi kita langsung jalankan aja, go run gitu, nama filenya. Nanti akan muncul apa namanya outputnya langsung seperti itu. Mungkin saya coba mendemokan ya. Oke, ini mungkin
saya bikin baru lagi apa namanya filenya. Udah kelihatan ya sharing apa screen saya? Sudah, Mas. Hello misalnya ya. Nah, ini kebetulan saya pakai Golang. Ini tampilan seperti ini ya. Ya, hello. Nah, dan di konsol ini nanti bisa seperti tadi saya bilang, ini bisa langsung jalankan Goran, kemudian nama filenya. Nah, ini muncul ya, seperti ini. Gitu. Kalau misalnya apa namanya ingin di compile, go build, kemudian nama filenya, ya. Ini maka akan membuat file. Nah, ini kan membuat file hello gitu. Nah, bagaimana menjalankannya? Nggak panggil aja hello seperti itu. Oke, lanjut ke materi lagi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Ini masih simpel ya. Kita lanjut aja ya. Jadi ini terkait dengan tipe data yang ada di Golang. Di Go itu ada pada dasarnya ada 3 ya. 3 tipe data fundamental yaitu number, boolean, sama string. Gitu. Ini sebenarnya sudah umum sebenarnya di hampir semua bahasa pemrograman ya. Pertama itu number itu dibagi 3 gitu. Ada integer, floating point, sama alias. Nah, integer ini ada macam-macam ya. Ada integer 8 byte, kemudian 16, 32 sampai 64. Nah, ada unsigned integer sampai ke 64 bit ya. Seperti itu. Kemudian floating point, nah ini desimal. Ini tipe data yang berhubungan dengan numerik yang desimal gitu ya. Ada yang 32 bit dan 64 bit gitu ya. Floating point-nya. Nah, kemudian ada alias gitu. Sebenarnya ini byte itu adalah unsigned integer 8 bit gitu ya. Kemudian ada run. Ini sebenarnya alias dari tipe data integer 32 bit. Nah, kemudian ada integer. Nah, ini tergantung sistem operasi nanti. Arsitekturnya apakah kalau misalnya kita deklarasi integer ini untuk dijalankan di sistem operasi 32 bit, maka dia akan otomatis ke integernya itu 32 bit gitu. Sebaliknya kalau misalnya kita menjalankan di sistem operasi yang sudah 64 bit, support 64 bit, maka dia akan otomatis ke deklarasi integer 64 bit. Begitu juga unsigned integer. Nah, ini juga sebenarnya alias dari unsigned integer 32 bit dan unsigned 64 bit gitu. Nah, bedanya apa unsigned sama integer biasa? Jadi kalau integer ini jadi dari minus ininya, apa namanya nilainya ya. Tapi unsigned ini mulainya dari 0, nilai minimumnya ya. Seperti itu. Jadi rentangnya lebih pendek untuk unsigned gitu ya. Karena dimulainya dari 0. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar ini kalau yang sudah biasa dengan bahasa pemrograman sih ini sudah inilah ya, apa namanya sudah familiar gitu. Karena memang di hampir semua bahasa pemrograman wajib ada tipe data number ini gitu. Kemudian boolean ini true false ya. Biasanya untuk pengkondisian dan ini string. Nah, string ini sebenarnya memang kayak pengolahan alfanumerik dan sebagainya. Nah, operasi string ini memang sudah harus menjadi hal yang fundamental ya di semua bahasa pemrograman.
Oke, lanjut. Nah, ini bagian yang mulai ada codingnya ini. Nah, ini di sini adalah proses deklarasi variabel ya. Nah, deklarasi variabel ini digolang seperti ini ya. Jadi macam-macam. Ada misalnya numerik, ini bisa langsung dideklarasiin apa namanya nilainya, kemudian misalnya mau dideklarasikan sekaligus gitu misalnya. Jadi ini agak terbalik dengan bahasa pemrograman misalnya Java gitu ya. Jadi tipenya itu di belakang gitu. Deklarasi var nih variabel, kemudian eh, nama variabelnya apa gitu ya. Kemudian tipe datanya apa gitu. Nah, kalau misalnya apa ingin menginisiasi nilainya, berarti tinggal eh, kita assign nih nilainya. Contohnya ini number var 1 gitu ya, sama dengan 6. Nah, ada juga kita bisa mendeklarasikan secara implisit gitu ya. Nah, di sini titik 2 sama dengan 18. Ini contohnya number var 6, titik 2 sama dengan 18. Nah, otomatis ini menjadi integer. Seperti itu. Nah, mungkin langsung ke code-nya aja ya. Oke, ini terkait dengan deklarasi variabel ya. Sebenarnya saya udah siapin, takutnya apa namanya nggak cukup waktunya, jadinya langsung saya siapin aja. Nah, ini deklarasi yang tadi saya bilang eh, secara implisit ya. Ini number variabel 6, 18 nilainya integer langsung. Kemudian ini untuk floating point yang tadi yang kita bahas tadi, tipe data floating point 64 bit, kemudian ini floating point 32 bit ya. Kemudian di sini juga ada tipe data floating point juga 64 bit. Di sini juga. Nah, ini juga bisa floating point itu bisa secara implisit. Kalau dia misalnya desimal, otomatis dia akan menjadi floating point seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mendeklarasikan konstanta gitu ya. Nah, konstanta seperti ini tinggal apa namanya? Tambahkan di depannya itu deklarasi cons, artinya konstanta, kemudian nama variabelnya. Nah, di sini nilainya apa? Seperti itu. Nah, kemudian di sini cara deklarasi untuk string ya. Nah, sama sebenarnya prinsipnya dengan yang integer. Ini kita deklarasikan var di sini depannya, kemudian nama variabelnya, tipe datanya apa, kemudian kalau misalnya kita ingin menginisiasi nilainya, kita assign langsung stringnya seperti itu. Nah, ini juga bisa secara implisit ya. Nah, kemudian di sini deklarasi untuk tipe data boolean. Sama ya, prinsipnya juga sama. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin mendeklarasikan sekaligus dengan berbagai macam jenis tipe data, bisa seperti ini juga. Gitu. Jadi di dalam var ini kita bisa deklarasikan, contohnya di sini ada integer 64 bit, round, kemudian di sini ada string, kemudian ada boolean. Nah, ini bawaan dari Golang ya. Nah, sebenarnya deklarasi sebenarnya ini untuk ini tadi yang kita bahas di awal, ini untuk kita print out output dari variabel-variabel yang di atas ya. Oke, saya coba jelaskan juga di sini. Ya, saya coba melakukan print out, kemudian di sini ada formatting ya. Kalau T itu saya ingin melihat sebenarnya variabel ini tipe datanya apa gitu ya. Kemudian D ini formatting untuk di value. Ini sebenarnya formatting value D ini untuk integer ya. Untuk menampilkan output integer. Kalau F ini untuk floating point dan S ini untuk string gitu. Nah, kalau boolean biasanya saya pakai V value. Nah,
Di sini saya coba, nah di sini kan ada semacam formatting template gitu ya. Nah di sini value-nya di itu, value-nya di sini, karena di sini ada dua ya, apa namanya definisinya, maka di sini nilai yang pertama ini untuk menampilkan yang T, kemudian yang kedua ini untuk menampilkan yang D, seperti itu. Kita coba aja langsung. Goran. Oke. Nah, di sini muncul ya, apa namanya, nilai dari variabel-variabel tadi yang kita deklarasikan. Seperti itu. Nah, di sini terlihat kalau misalnya mengapa variabel 2 kok 0 gitu. Karena variabel 2, 3, dan 4 tuh 0 karena memang belum dideklarasikan. Jadi nilai default dari integer itu adalah 0. Kemudian untuk variabel yang kelima itu 10. Nah, di sini kan sudah kelihatan nih tipe datanya apa. Integer atau integer 32 bit atau integer 64 bit gitu. Nah, ini hasil-hasil apa namanya T tadi itu untuk melihat sebenarnya ini tipe datanya apa, seperti itu. Begitu juga string ya dan boolean gitu. Oke, baik, lanjut lagi ke materi ya. Kemudian di sini terkait dengan konversi tipe data. Nah, ini memang akan sering digunakan gitu ya kalau sudah ada proses eh, perhitungan matematis, kemudian ada proses kayak misalnya serialisasi, kemudian deserialisasi data gitu kan dari API. Kadang-kadang kita butuh dari API itu ternyata floating point. Ternyata kita nggak butuh floating point gitu. Kita butuhnya integer gitu. Atau butuhnya string gitu. Atau sebaliknya. Nah, ini kita butuh melakukan casting gitu ya bahasanya gitu. Atau konversi data gitu. Nah, ini contohnya di line 10 itu kita mau mengkonversi string gitu ya, tipe data string tapi nilainya itu sebenarnya numerik gitu ya. Nah, kita konversi menjadi integer. Nah, itu menggunakan library bawaannya Golang juga, menggunakan strconf ya, .atoy itu fungsinya untuk apa namanya untuk melakukan konversi gitu. Mungkin langsung di code-nya aja. Ini saya juga mau jelasin terkait error handling-nya itu. Jadi pada saat deklarasi variabel, konversi tipe data. Nah, ini balikan dari apa namanya function atoy ini gitu ya. Ini ada dua gitu. Pertama nilainya, nilai integer ini ya. Kemudian errornya. Nah, ini yang saya kadang kurang cocok nih. Apa namanya ya? Kalau menurut saya sih memang kekurangannya Golang ya gitu. Jadi kita harus handle satu persatu gitu. Nah, biasa cara handle-nya, ini kalau misalnya ini kita ngomongin error handling jadinya. If, jadi kalau error sama dengan nil, gitu ya. Nah, ini baru kita tampilkan errornya apa, gitu. Seperti itu. Nah, biasanya sih kita biasanya di dalam function ya. Jadi kalau misalnya ini ada error, kita return gitu ya. Gitu. Nah, ini juga agak merepotkan kalau misalnya satu persatu. Misalnya kita ada manggil function banyak gitu ya. Maka sampai ke bawah ini ada error handlingnya sampai ke bawah ini. Banyak sekali. Kalau try catch kan tinggal dikumpulin aja di try catch ya. Ini juga sama. Error gitu. Nah, jadi balikan dari Atoy ini itu dia ada error handlingnya di sini, ada balikan error gitu. Karena bisa jadi yang dikonversi ini bukan
bukan apa namanya, bukan angka gitu ya. Kita contoh misalnya A ya, ini saya coba berhenti di sini return. Nah, dia akan muncul error seperti ini gitu. Berhenti return. Kita berhentiin di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita masukkan angka, maka akan keluar hasilnya seperti itu. Ya. Nah, kalau ini kan yang saya bilang tadi konversi dari string ke integer, kemudian yang bawah ini konversi string itu menjadi floating point. Seperti itu. Nah, ini juga konversi dari integer. Ini integer, misalnya integer 32 bit gitu ya, menjadi integer 64 bit. Jadi kalau sama integer agak lebih simpel caranya. Kemudian, nah ini konversi eh, sebaliknya ini. Jadi dari integer ke string seperti itu. Jadi kan atoy, sekarang itoa ininya apa namanya functionnya gitu ya. Nah kalau ini dia tidak ada balikan error gitu, string dia. Karena mungkin ya karena ini kan string ya. Kalau string apa namanya tidak ada permasalahan nih kalau misalnya mau dia itu floating point atau apa, jadi dia langsung masuk, nggak ada error apa namanya, nggak ada balikan error gitu. Nah kemudian ada cara lain lagi nih untuk melakukan konversi gitu. Ini contohnya di sini untuk mengkonversi 64 bit ya, integer 64 bit. Nah di sini base-nya apa? Nah ini ada penjelasannya. Jadi kita menggunakan base 10 ya eh, untuk melakukan konversi. Nah kemudian ada floating untuk konversi dari floating point ke apa namanya string ya, string floating gitu. Kalau ini cara ribetnya nih gitu ya, cara ribetnya gitu. Nah ini kalau memang butuh untuk terkait presisinya, konfigurasi presisinya dan lain-lain gitu. Nah dia ada eksponen. Kalau misalnya kita masukkan nilai E, jadi formatnya itu kayak eksponensial gitu. Di sini ada contohnya nih. Jadi nilainya kemudian eksponensial berapa kayak gitu. Nah, kalau F itu ya standar gitu ya. Standar desimal. Kemudian di sini ada presisinya. Kalau -1 dia tuh as is gitu. Tapi kalau misalnya kita masukkan 0, nah dia pembulatan kalau nggak salah. Ini di sini kan ada nih eh, apa namanya nilainya 80 ini. Ini karena yang di sini dia bulat gitu, tidak ada pecahan. Kalau misalnya kita jadiin pecahan misalnya 8956, oh dia error. Ini nggak usah di handle errornya. Atau saya bikinin beda lagi ininya, apa namanya, khusus untuk konversi yang tadi. Hmm, Misalnya float berapa ya, ini float
5 lah. 976, misalnya begini ya. Saya masukin ke sini. Oke. Oke, jadi as is dia nilainya. Kalau misalnya saya masukkan nilai ini 0, maka dia akan pembulatan gitu. Pembulatan ke atas. Sebaliknya kalau misalnya kita mau presisinya berapa angka di belakang koma, misalnya ada 2 di belakang koma gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini untuk presisinya berapa angka di belakang koma. Kemudian di sini bitnya kita mau mengkonversinya, ininya source-nya dari berapa bit gitu ya. Ini 64 bit gitu. Nah, sebenarnya ada cara tercepat gitu ya. Misalnya kita nggak mau pusing dengan kita apa namanya, kita bisa langsung formatting seperti ini gitu. Formatting menggunakan print out menggunakan fmt sprintf gitu. Nah, ini otomatis kayak ini ke concat sebenarnya, concat nilai float ini ke string gitu. Kita coba ya pakai nilai yang tadi. Nah, seperti ini. Cuma memang ada kelebihan desimal di sini karena mengikuti nature-nya si apa namanya 64 bitnya ini, karena dia kan alokasinya lebih banyak gitu ya, desimalnya di belakang koma. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke materi. Lanjut ke array dan slice ya. Nah, sebenarnya array dan slice ini itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebenarnya gitu. Nah, perbedaan antara slice dengan array, kalau array itu sudah dialokasikan berapa jumlah elemen di dalamnya gitu ya. Tapi kalau slice ini tidak gitu. Dan slice itu bisa apa namanya ditambahkan elemennya gitu ya. Bisa ditambahkan, bisa dikurangi gitu. Kalau misalnya array ini nggak bisa ditambah seperti itu. Nah, ini contoh yang di atas adalah slice dan di bawah ini adalah array. Ini udah dialokasikan 2, maka nilainya ada 2. Ini contohnya buah-buahan, nama buah-buahan ya. Pisang dan melon gitu ya. Kemudian di sini ada juga, nah kalau misalnya kita juga bisa mendefinisikan apa namanya array seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya titik-titik ini sebenarnya ini mirip dengan slice sebenarnya karena dia bisa ditambahkan gitu ya. Eh, karena tidak ada alokasi di sini. Seperti itu. Nah, di operasi array itu ada namanya len. Ini untuk menampilkan informasi berapa banyak elemen yang dalam array tersebut gitu ya. Kemudian capacity, nah ini capacity berapa kapasitas dari array tersebut. Nah, ini perbedaannya nih. Apa sih capacity dengan apa namanya banyaknya elemen gitu. Kalau len itu memang menghitung banyaknya elemen gitu. Contohnya kalau misalnya nih, nah ini contohnya slice. Slice ini kita bisa mengambil elemen ke berapa sampai berapa gitu ya. Gitu. Contohnya kalau misalnya diambil 0, ini indeks ke 0 hingga indeks sebelum indeks kedua gitu ya. Jadi 0 dan 1 gitu. Nah, kalau ini berarti udah apa namanya sudah pasti panjangnya itu panjang dari
banyaknya elemen ada 2 kalau misalnya pakai len gitu ya. Nah, kalau capacity itu beda lagi. Nah, kita coba langsung lihat di code-nya aja ya. Tadi itu slash array. Ini udah saya siapin juga. Ini saya coba jalanin aja langsung. Yang tadi code-nya. Nah, ini menarik ini. Nah, di sini learn of slash 1 yang ini ada 2 ya. Karena memang banyaknya elemen yang ada di dalam array tersebut gitu ya. Tapi kapasitinya kenapa 4 gitu. Nah, ini penjelasannya. Ini saya sudah bikinin ininya. Ini ada apa namanya? Ada 2. Ini kan len-nya ya, panjang atau banyaknya elemen ada 2, apple dan grape karena dipotong ya. 0, 1 gitu ya. 2 ini maksudnya sebelum 2, indeks sebelum 2. Nah, kemudian di sini ada yang tidak didefinisikan. Ini sebenarnya menjadi kapasitas gitu. Kita cuma ngambilnya apple dan grape aja gitu. Makanya di sini menjadi 4, kapasitinya itu 4 gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil misalnya 2 gitu ya. Kita jalankan, save dulu. Kapasitinya akan menjadi 2 gitu. Jadi dia hanya mengambil karena ini kan mengambil dari indeks kedua gitu ya. Dari indeks kedua orange dan blueberry gitu. Ini hingga indeks sebelum 4 berarti 3 gitu ya. Berarti 2 dan indeks 2 dan indeks 3 gitu ya. Orange dan blueberry. Jadi di sini apa nama kapasitinya 2 seperti itu. Nah, di sini slice ini ya, itu bisa ditambahkan gitu. Misalnya kita mau nambah watermelon gitu. Nah, dari slice 1 itu nambah watermelon menjadi orange, blueberry, dan watermelon. Tadi kan sebelumnya ini ya. Nah, ini udah menambah jadi tambahan watermelon. Seperti itu. Nah, kalau untuk array sebenarnya umum ya. Kalau misalnya mau mengakses indeks ke 1, nah tinggal ditambah tinggal kita definisikan, kita tinggal panggil di sini indeks 1, angka 1 di sini. Nah, itu langsung muncul melon gitu kan di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita coba ya kalau grup C ini bisa nggak kita tambahin ya apa namanya nilainya gitu ya. Jadi kalau kita menambahkan itu kita append lagi ke dalam grup C, kita assign ke grup C gitu, ke variabel grup C. Nah, kita mau nambahkan apa? Misalnya apa? Ini C itu tambahin banana misalnya ya. Nah, ternyata nggak bisa dari dari apa namanya dari sorry ini grup C ini ya benar karena dia array gitu. Karena dia array. Jadi memang nggak bisa ditambahkan nilainya gitu. Ini sudah ada warning. Seperti itu ya perbedaan dari slice dan array. Oke, ini balik ke materi lagi. Nah, sebenarnya kalau perulangan dan percabangan ini sudah umum ya. Contohnya di sini jadi ada 2 jenis kayak misalnya untuk perulangan for gitu ya. Ini udah umum menggunakan deklarasi I sama dengan berapa inisiasinya, kemudian sepanjang apa atau sebanyak apa di looping gitu ya. Kalau di sini saya coba
kasih contoh array ya, sepanjang jumlah elemen array gitu ya. Kemudian di sini increment gitu. Nah, di sini contoh percabangannya. Di sini juga ada. Jadi udah mendukung continue dan break juga kalau di Golang. Nah, di sini angka ini array, kemudian indeksnya tadi kan deklarasi i-nya ini untuk indeks gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia ketemu elemen dengan nilai 3, maka dilewati gitu ya. Kalau continue itu dilewati gitu, seperti itu. Nah, ini sudah umum ya perulangan seperti ini. Kemudian ada juga menggunakan range. Nah, ini saya suka pakai range sebenarnya gitu ya. Dibandingkan ini. Ini lebih simpel juga deklarasinya. I ini ibaratnya indeksnya gitu. V ini value-nya, nilainya gitu ya. Kemudian range ini jadi di looping sebanyak elemen yang dalam angka ini gitu ya. Dia langsung menampilkan nilainya gitu ya, nilai dari array tersebut gitu. Nah, kita sebenarnya nggak perlu juga kalau cuma mengambil value-nya aja gitu ya. Deklarasi indeks ini sebenarnya tinggal kasih underscore aja gitu ya. Kalau di Golang seperti itu. Nah, ini saya coba kasih contoh percabangannya gitu ya. Misalnya jika nilainya itu 4, maka break gitu ya, berhenti perulangan ini gitu, seperti itu. Nah, mungkin kalau mau lihat hasilnya, ini udah saya siapin juga, takutnya nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini hasil atau output dari contoh loopingnya seperti itu ya. Nah, tadi kan break tuh ya. Angka 4 tidak akan pernah di apa namanya print out seperti itu. Nah, kemudian di sini yang dilewati adalah elemen nomor 3 ya. 1, 2, 4, dan 5. Langsung lompat ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi mungkin atau ada pertanyaan dulu gitu kan. Kayaknya belum ada sih, Mas. Biasanya ada ditulis di Q&A, boleh dilanjut aja nggak apa-apa? Oke, baik. Ya. Nah, ini bagian yang lumayan menarik juga terkait function ya, gitu. Nah, ini ada beberapa macam deklarasi function gitu ya. Ini function itu ya seperti tadi di awal sama kayak mendeklarasikan entry point main gitu ya, function func gitu, kemudian nama functionnya apa gitu. Nah, kemudian di dalam scope function ini kita bisa isikan logiknya apa gitu. Contohnya di sini kita ingin nge-print out hello world gitu. Ini function sederhana. Kemudian nih kalau function ada apa namanya parameternya, function dengan parameter seperti ini gitu ya. Kita deklarasikan apa namanya variabelnya, parameternya apa. Contohnya di sini contoh variabel string ya. Nah, ini juga sama, kita concat ya, ibaratnya hello world gitu. Wordnya apa? Nanti bisa di apa namanya didefinisikan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kemudian ada juga di sini function dengan kembalian string gitu ya, atau dengan kembalian tipe data. Ini bisa apa namanya floating point juga, bisa boolean juga, bisa integer juga, tergantung kebutuhan gitu. Bahkan ini bisa tipe data structure gitu. Nanti kita bahas structure itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada parameter, contohnya di sini parameter. Kemudian kita concat ya, kita gabungkan nilainya di sini. Ini pakai formatting gitu ya. Nah, ini menjadi balikan nilai string.
Kemudian lanjut ke multiple returns. Nah, dia bisa mengembalikan multiple variabel gitu, nilai variabel, returnnya, kembaliannya gitu ya. Ini contohnya nama saya ya, ada first name, last name gitu ya, seperti itu. Nah ini bisa kita kembalikan sebagai nilai balikan sekaligus gitu semuanya gitu. Nah kemudian ada juga namanya variadic function gitu. Variadic function sebenarnya ini nilai dari parameternya itu terbaca sebagai array ya, gitu di sini. Nah ini contohnya nih penjumlahan misalnya gitu ya, karena penjumlahan dengan beberapa nilai di dalamnya dan balikannya itu berupa nilai variabel tipe data juga ya. Ini contohnya nih. Ini tadi yang looping itu ya, looping ini menggunakan range gitu kan. Kemudian range dari values yang ada dari parameter di sini variadic function ini. Nah, ini di total di sini. Jadi untuk penjumlahan nilai yang ada di parameter. Ini dibalikan ke dalam total variabel ya. Nah, ini cara manggilnya nih. Gitu. Atau kita coba langsung di code ya. Kembali lagi ke code tadi itu apa ya? Function ya. Nah, ini kita coba langsung jalankan aja. Nah, ini cara memanggilnya ya. Kalau misalnya tadi hello world, kita langsung panggil aja hello world. Nah, ini say hello, ada parameternya, namanya Budi gitu ya. Kemudian kalau hello, how are you? Nah, ini function juga. Tapi dia mengapa saya coba print out ke dalam print line gitu ya. Karena dia berupa function dengan balikan tipe data gitu ya. Gitu. Jadi harus di print gitu. Kemudian di sini tadi bisa mengembalikan dua apa namanya multiple variable gitu. Multiple variable dalam returnnya gitu. Nah, ini kemudian saya print juga variabel yang balikan dari function tersebut gitu. Nah, ini yang variadik. Jadi kalau menjumlahkan misalnya angka 10, 5 dan 8 bisa sekaligus di dalam function ini. Nanti outputnya kita lihat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dia langsung menjumlahkan jadi 23. Ya, 10 ditambah dengan 8 tambah 10 tambah 5 tambah 8 23. Ya, oke. Ini untuk function ya. Kemudian kita bahas yang terakhir adalah structure. Oke. Nah, ini sebenarnya di implementasi yang lebih advance ini banyak digunakan. Jadi ini untuk mendefinisikan, jadi structure itu adalah kumpulan dari berbagai macam variabel dengan berbagai tipe datanya gitu ya. Ini contohnya ada string, ada integer di dalam satu structure gitu. Contohnya misalnya di sini student ya. Kita ingin mendefinisikan data student, di dalamnya itu pasti ada misalnya nama, usia, alamat, dan di situ kan variabelnya bermacam-macam ya tipe datanya gitu. Nah, bagaimana cara implementasinya nih di bawah di line 13 ini ada dengan cara kita apa namanya definisikan dulu sebagai variabel student 1 dengan tipenya struct-nya itu student. Kemudian kita assign nilainya per field. Ini kita anggap aja field ya. Field nama, field usia, field alamat gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini, inline gitu ya. Gitu. Langsung kita definisikan nilainya, kita masukkan nama, usia, dan alamat. Seperti itu. Saya sebenarnya sukanya yang cara kedua ini, biasanya saya pakai yang cara kedua. Nah, tinggal di print out seperti ini.
Kita lihat hasilnya seperti apa kalau di program ya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Oke. Nah, saya mau coba memperkenalkan namanya struct function. Jadi seolah-olah structure ini punya function ya. Misalnya student get student info. Saya langsung print aja di sini, misalnya nama F ya, namanya, kemudian usia, kemudian alamat. Nah, namanya itu kita ambil dari student, nama, usia, kemudian ada alamat ya. Oke. Nah, kita coba panggil untuk student 1 ya. Student 1 get student info ya. Oke. Oke, langsung muncul ya. Oh, ini karena dia belum baris. Nah, ini biar ada ke bawah ngeprintnya. Nah, maka muncul ya, gitu. Nah, ini yang salah satu saya sukai dari Golang. Jadi kita bisa mendefinisikan kayak seolah-olah structure itu punya function gitu ya. Gitu. Jadi si structure-nya tinggal panggil apa namanya functionnya, jadi kita bisa mengisikan logic gitu. Jadi si function itu udah ngebawa datanya si student gitu ya. Tinggal kita mau apa namanya mau lakukan logic apa nih dalam function ini gitu untuk ngolah si datanya si dari structure ini gitu seperti itu. Oke.